mulai kurang percaya diri bahwa beliau masih punya power yang cukup untuk negosiasi dengan Pak Prabowo ini, ya salah satunya ditandai dengan semua itu. 4 anggota kabinet yang dicopot oleh Pak Prabowo adalah anggota kabinet yang ikut bersama dengan Pak Jokowi. Lalu dipertegas oleh Pak Jokowi adalah 2 periode, mengindikasikan Pak Jokowi sekarang yang melamar Pak Prabowo untuk tetap menggandeng anaknya pada 2029 yang akan datang. Makanya saya menjawabnya dengan cara begini, iya, Pak Prabowo ngajak Gibran supaya ia menang, tapi tidak untuk berkuasa gitu loh, Pak. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Jokowi manggung lagi setelah merayakan partainya, partai keluarganya gitu ya, muncul di ruang publik. Kemarin dilanjutkan dengan safari politik, menemui atau diundang saya kurang tahu, presiden, dan bertemu selama hampir 2 jam, meskipun tidak ada take away apa yang kemudian dibahas gitu, tapi tentu saja publik kemudian rame kembali mengomentari itu. Untuk memahami ini apa artinya, kita undang lagi di Ruang Dialektika. Ini rasanya kayak monthly review politik kita gitu ya, Bung Rey ya. Bung Rey Rangkuti, salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Langsung aja dikomentari, kenapa tiba-tiba ya Jokowi tidak pernah benar-benar hilang dari ruang politik gitu ya, tetapi setelah kemarin serangkaian banyak penggantian menteri, reshuffle yang orang-orangnya Jokowi katanya sudah mulai dipotongi gitu. Terus kemudian 2 partai kecil yang kemarin dipengaruhi banyak sekali diisukan dipengaruhi oleh Jokowi, P3 dan PSI, melakukan kongres dan berbagai macam dinamikanya di situ, dilanjutkan dengan safari politik langsung ketemu dengan presiden. Dan ini kan sepertinya memang agak aktif gitu belakangan. Kira-kira artinya apa ini? Bukan agak aktif, memang beliau aktif. Memang beliau aktif ya? Iya, jadi tadi pembukaan itu bagus ya. Jokowi manggung lagi gitu. Enggak, memang dia selama ini manggung. Selama ini manggung gitu ya. Kan saya kira udah beberapa kali kita Jadi ulas ya. dia nggak pernah benar-benar gantung helm atau Enggak. apa gitu ya istilahnya ya. Saya kira diskusi kita terakhir sebelum ini ya, di Iya. sini, sudah pernah kita sampaikan, dia akan kesulitan untuk benar-benar jadi negarawan. Nah, istilah saya dulu itu kan saya pakai namanya politisi harian, istilah saya itu. Mau tidak mau dia harus memilih jadi politisi harian, saya bilang. Demi apa? Demi menjaga anaknya. So, apalagi kondisi kayak begini nih kan, makin bertambah kelihatan posisi anaknya ini. Sekarang kalau dulu orang masih mengkritik soal apa keputusan 90 MK gitu kan. Nah, sekarang orang masuk ke soal ijazah gitu. Lalu di tengah-tengahnya itu ada TNI yang meminta supaya Gibran, purnawirawan TNI yang meminta supaya Gibran dimakzulkan gitu. Nambah terus, nggak berhenti. Bagaimana dia bisa meninggalkan gelanggang? Enggak. Jadi pembukaan itu bagus gitu ya. Jokowi manggung lagi itu enggak, dia manggung terus gitu loh. Oke, kita kupas. Iya. Beban anaknya ini secara politik ya, yang kemudian membuat seorang bapak yang harusnya sudah pensiun, ngomong cucu, balik ke rumah setelah mengabdi menjadi presiden, terpaksa harus setiap hari ngamen gitu ya, menjadi politisi harian tadi seperti Bung Ray bilang. Kalau soal ijazah ini kenapa itu menurut Bung Ray menjadi sesuatu yang rawan? Kalau Jokowi kan dulu pernah diisukan, tapi kenapa Gibran yang dipermasalahkan ijazahnya ini menjadi sesuatu yang titik lemah? Iya, memang ada peluang itu dipersoalkan kan, soal kesetaraan antara ijazah luar negeri dengan yang ada di dalam negeri gitu. Nah, tapi di luar itu semua, yang kita sebutkan tadi ini bagian dari upaya mendelegitimasi legitimasi dari Gibran. Kenapa itu dilakukan oleh orang yang kita nggak tahu apa tujuan politik mereka gitu. Tetapi kalau kita mau, saya lebih tertarik melihat sikapnya Pak Prabowo, dan dalam hal ini tentu secara umum adalah Gerindra. Mengapa Gerindra seperti tidak pasang badan untuk Gibran? Melindungi gitu ya? Iya, melindungi. Dan
seperti juga mereka tidak pasang badan juga untuk isu kasus ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, potensi itulah yang dilihat oleh mungkin ya sebagian orang untuk menyebut nggak terlalu banyak halangan sebetulnya kalau keluarga Presiden Jokowi ini secara politik dipersoalkan gitu. Nah, itu faktor pertama. Nah, tapi mengapa orang terus mempersoalkannya? Kan kita udah bahas dari dahulu. Pak Jokowi meninggalkan sesuatu yang orang akan mempersoalkannya terus-menerus. Nah, itu soal apa putusan 90 lah, sekarang soal ngangkat ijazah lah, dan yang paling saya apa namanya itu ya prinsipil tuh orang belum bisa menerima kok bisa kekuasaan itu dipindah dari ayah ke bapak, dari bapak ke ayah gitu ya. Meskipun orang selalu berdalih ini kan melalui pemilu gitu, tapi Kalau rakyat ini kan enggak dipilih kan gitu. iya, tapi makin ke sini orang makin menyadari bahwa memang kapasitasnya beda. Apa yang Bung lihat, ini kan sudah jalan hampir 1 tahun lah, kapasitas seorang wapres dibandingkan dengan yang wapres-wapres kita sebelumnya. Jadi kan kalau ada teman tuh kan yang menyebut ini presiden terbaik sepanjang wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Oh gitu iya, iya, pemujanya melihatnya itu sebagai anugerah. Jadi gitu. kalau kerja kayak begitu menjadi wakil presiden terbaik sejarah, saya nggak ngerti di mana lagi posisinya Bung Hatta gitu ya. Posisinya dulu ada apa namanya itu Yusuf Kalla lah misalnya, Pak posisinya Habibie, Habibie dan sebagainya. Nggak ngerti aku. Tapi ginilah ya. Kan bukan hanya kita ya, dan lingkungan dari presiden sendiri pun seperti apa namanya itu ya, melihat kenyataan bahwa tidak banyak yang bisa diharapkan dari seorang Gibran gitu. Dari mana kita bisa melihat itu? Ya dari peran yang diberikan kepada Gibran selama ini. nggak pernah dikasih ruang gitu ya. Ruang-ruang besar itu nggak pernah diberikan kepada Gibran gitu. Kecuali oleh amanat undang-undang misalnya seperti percepatan pembangunan Papua. Itu kan karena amanat undang-undang, sehingga mau tidak mau Undang-undangnya sudah bunyi bahwa itunya wapres gitu ya. yang mengelola itu adalah wakil presiden, sebagaimana dulu Pak apa namanya Ma'ruf Amin juga diberi apa ke tanggung jawab itu gitu. Nah di luar itu tidak ada. Dan lebih dari itu menurut saya suasananya memang mereka melihat ada potensi ya bahwa Gibran ini potensial akan menggantikan Pak Prabowo yang belum tentu diterima oleh Gerindra. Maksudnya menjadi pesaing nanti di 2009 itu. Ya, bahkan boleh jadi apa namanya itu ya sebelum 2009. Seperti yang dibilang Bu Koni itu ya. Entah karena faktor alam, entah karena faktor politik, kita nggak tahu. Gitu. Dan saya kira itulah yang membuat salah satunya mengapa Gerindra sampai sekarang misalnya tidak menolak dengan tegas permohonan pemakzulan Gibran itu. Para purnawirawan tadi ya. Betul gitu. Jadi kalau bisa dibilang bagi Gerindra, Gibran itu sampai sekarang masih seperti duri dalam daging gitu ya. Sekarang ini Beradaannya itu kemudian tidak benar-benar membuat nyaman kan gitu. ya sekarang ini ya gangguan dari orang yang satu selimut dengan kita, kira-kira gitu loh Pak ya kan. Jadi lawan politik itu adalah orang yang bisa saja satu selimut dengan kita gitu. Dan gini loh Bung, itu nggak bisa disalahkan karena orang lihat rekam jejak dari politik keluarganya Pak Jokowi. Saya ngomong ini berulang-ulang supaya kita semua mengerti untuk tidak lagi melakukan cara berpolitik yang kayak begini gitu loh, Mbak. Yang seperti apa? Biar diperjelas. Kan saya kira dulu saya pernah ngomong di sini juga, yang kemudian dipotong-potong banyak orang dan lalu viral itu gitu. Yang saya katakan begini kan, bagaimana kita menilai orang yang dibesarkan bukan saja dirinya dari nol, tapi anaknya, menantunya. Lalu di ujungnya dia mengatakan, ya kan Anda nggak pernah terlibat dengan kesuksesan saya gitu. Kan saya katakan begitu. Pada orang yang membesarkanmu dari nol, menentengmu dari nol, anakmu, menantumu, di ujung kemudian Anda mengatakan kita beda. Orang rekam nih semua.
Apa kalau pepatah lama itu kacang lupa pada kulitnya. Nah, ini orang rekam. Kepada orang yang membesarkan dia saja dia berani, apalagi kepada kita. Itulah yang menurut saya kan menariknya. Pada akhirnya kan, Pak Jokowi nggak berlabuh ini di partai-partai yang eksis. itu alasannya salah satunya berarti. Orang orang gimana Apa nih? yang bisa dipegang kira-kira gitu ya Iya, sebagai politisi? iya. Apa yang gimana ini? Oh, ibu politiknya aja digituin kan kira-kira, apalagi kita. Dan itu ternyata dalam pertimbangan politik itu menjadi sebuah hal yang Oh, penting gitu ya untuk oh, sepragmatis pragmatis. Karena semua orang kan berpikir pragmatis itu tadi dalam politik. Ya kalau Anda mengerti ada yang orang yang lebih pragmatis dari Anda, ya Anda singkirkan dong ya kan. bahaya ini. Iya, kita ini udah sangat pragmatis dalam politik. Di atas kita masih ada gitu loh, ya kan. Aturan dia ubah, konstitusi dia ubah, ya kan? Enggak, apa namanya, yang membesarkan dia lawan gitu. Itu kan lebih apa namanya, lebih hebat dari kita kan? Ya, jangan dimasukin ke kita. Enggak, ini bagi saya kemudian membuat ada sedikit harapan bahwa kemudian ternyata secara kultural di masing-masing partai ini ya namanya integritas, yang namanya loyalitas itu ternyata masih dihargai kan gitu kan. Ternyata masih dianggap sebagai hal yang Iya, eh, bahasa lainnya begitu, tapi sebetulnya cara pandangnya tetap pragmatis. Makanya saya menggunakan bahasa itu tadi. Kita ini udah pragmatis, tapi di atas kita masih ada lagi ya kan. Makanya jangan diundang gitu loh kira-kira. kalau ibu politiknya aja bisa dikacangin apalagi kita gitu. Gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu pokok soalnya yang menurut saya Pak Prabowo seperti tidak memberi peran besar kepada Gibran kan Iya. gitu. Iya. Nah, tapi kan pendukung-pendukungnya Pak Jokowi atau Gibran itu selalu mengatakan kalau bukan karena Pak Jokowi dan Gibran, Pak Prabowo nggak mungkin menang gitu. Atau bahasa yang lain tuh Pak Prabowo lah yang mengajak Gibran untuk berpasangan dengan beliau gitu. Nah, makanya saya menjawabnya dengan cara begini, iya, Pak Prabowo ngajak Gibran supaya ia menang, tapi tidak untuk berkuasa gitu loh, Pak. Supaya dia menang saja. Ini dimanfaatkan balik. Iya, gitu loh. Sekarang udah menang, ya kan selesai kan. Akadnya supaya menang aja kan. Itu kemudian kayaknya juga menjelaskan bahwa upaya semacam meyakinkan Gerindra itu rasanya kan selalu diulang oleh Jokowi dengan kemudian ketika di PSI Nah, kemarin itu kan nah. salah satu yang diikrarkan adalah menjaga atau mendorong pasangan Prabowo Gibran ini seolah-olah kemudian ini ada jaminan kok Gibran ini nggak akan nikung, nggak akan macam-macam sampai 2029 itu. Kita mulai dulu dari soal Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan itu Ya, ya. oke. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi di tengah suasana yang kayak begitu mengeluarkan pernyataan? Kan aneh. Jadi orang sedang berbicara tentang gimana mengatasi keseruhan, mengatasi keresahan macam-macam. Pak Jokowi malah berpikirnya soal 2029 gitu loh. Bahwa pasangan ini akan tetap dipertahankan gitu. Karena menurut saya sejak tanggal 25 Agustus sampai 30 Agustus di tengah-tengah berbagai kerusuhan itu selalu muncul pertanyaan di mana Gibran gitu. Iya, bahkan yang terakhir konferensi pers sama pimpinan-pimpinan partai itu kan nggak muncul. Nggak ada Gibran gitu. Dan disitulah pertanyaan itu menjadi semacam pertanyaan publik gitu. Nah, boleh jadi termasuk pertanyaan di lingkaran kekuasaan yang ada pada Pak Prabowo gitu. Nah, di tengah itulah Pak Jokowi mengatakan Gibran bersama dengan Pak Prabowo gitu. Bahkan tidak hanya satu periode, 2 periode gitu. Nah, itu sekaligus menjawab dua hal sih menurut saya. Menjawab pertama adalah soal pertanyaan publik itu, di mana sih Gibran? Apakah benar-benar bersama dengan Pak Prabowo atau tidak nih? Kan kira-kira gitu. Oh, tetap. Tapi pada saat yang bersamaan, memutar balik haluan politiknya Pak Jokowi. Yang boleh jadi di 2029 kemungkinannya Gibran Prabowo, bukan Prabowo Gibran gitu loh kira-kira. Nah, atau Gibran dengan siapa gitu. Nah, sekarang Prabowo Gibran gitu. Tetap Prabowo Gibran gitu. Itu yang saya sebut
dini hari Pak Jokowi melamar Pak Prabowo untuk tetap berpasangan pada 2029 yang boleh jadi itu di luar skenario. Jadi dari awal sudah kayak semacam merendahkan call-nya gitu. Itu yang saya berbalik kan. Kalau 2024 pendukung Pak Jokowi selalu mengatakan Pak Prabowo yang melamar Gibran, untuk 2029 terjadi kebalikan. Keluarga Pak Jokowi yang melamar Pak Prabowo. Alias apa namanya itu ya, derajat politik ya, daya tawar politik Pak Jokowi jelas turun di mata Pak Prabowo gitu. Nah, dengan cara pandang kayak begitu kita bisa pahami pertemuan yang kemarin gitu loh menurut saya. Oke. Jadi ada suasana yang terbalik. Kalau sebelumnya Pak Prabowo lah yang seolah-olah membutuhkan Pak Jokowi, sekarang kebalik. Pak Jokowi lah yang membutuhkan Pak Prabowo. Bila sebelumnya kita dengar sebelum Pak Jokowi mengungkapkan itu, nggak ada ini 2 periode gitu loh. Yang bayangan kita ya 2029 bisa siapa-siapa dengan siapa macam-macam gitu. Lalu dipertegas oleh Pak Jokowi adalah 2 periode, mengindikasikan Pak Jokowi sekarang yang melamar Pak Prabowo untuk tetap menggandeng anaknya pada 2029 yang akan datang, karena udah mulai kebaca anaknya nggak bisa diandalkan untuk bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya sendiri, dan Pak Jokowi juga mulai kehilangan pamor di tengah masyarakat gitu, mau tidak mau harus ditempelkan lagi. Kalau enggak ya Kerasa itu mungkin ya Jokowi sebagai politisi ini ngerasain ngerasain. kalau memang ininya bobot politiknya atau daya tawar politiknya memang semakin berkurang gitu ya. Betul. Kalau posisi kemudian kabinet kemarin nah kalau kita langsung ke situ tuh, nah tentu ditambah kenapa Pak Jokowi apa istilahnya itu ya, mulai kurang percaya diri bahwa beliau masih punya power yang cukup untuk negosiasi dengan Pak Prabowo itu, ya salah satunya ditandai dengan semua itu. 4 anggota kabinet yang dicopot oleh Pak Prabowo adalah anggota kabinet yang ikut bersama dengan Pak Jokowi. 2 di antaranya adalah orang yang kita kenal sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu. Dari itu tambahan-tambahannya. Yang pertama tuh peran yang kecil bagi Gibran. Mungkin tidak terbayangkan oleh keluarga Pak Jokowi bahwa Gibran itu hanya mendapat porsi itu gitu loh Pak. Porsi yang sekarang kita lihat gitu. Di dalam kekuasaan gitu kan. Nah yang kedua, sedikit demi sedikit orang-orang Pak Jokowi atau menteri-menteri yang bersama dengan Pak Jokowi dulu mulai diganti. Nah itu yang saya sebut de-Jokowinisasi menuju ke Gerindranisasi itu. Nah, yang ketiga adalah peristiwa yang kemarin yang tidak sama sekali Pak Prabowo melibatkan Gibran dalam pengambilan keputusan. Yang ada justru adalah partai-partai di mana Ibu Mega juga bersamanya gitu ya. Nah, ini mungkin yang paling gongnya salah satunya nanti adalah pergantian Kapolri gitu. Nah, ini. Jadi kalau Kapolri udah diganti tuh makin memperlihatkan ini juga sebetulnya Bung Rey saya pikir cukup aktif di luar ya. Iya. Kenapa Kapolri kok masih bisa bertahan ini apa? Itu salah satu. Punya anchor apa? Punya daya tawar apa sehingga kemudian nggak ikut di paket kemarin diganti orang-orangnya Jokowi ini? Itu salah satu rahasia terbesar semesta pemerintahan Pak Prabowo ini gitu. Tapi saya kira nggak akan lama lagi. Ya, mungkin seturut dengan yang jadi pertanyaan publik itu gini, apakah tidak segera digantikannya itu pertama karena memang tadi kita lihat ada semacam daya tawar yang masih cukup kuat, atau jangan-jangan Pak Prabowo sendiri nggak punya gantinya karena kemudian di lingkaran yang kepolisian ini sudah demikian tebal, Jokowi ini melapisi dengan orang-orang yang masih ada support dengan dia gitu. Saya nggak terlalu yakin karena setiap pergantian Kapolri itu bisa dimunculkan siapa kok. Siapa gitu ya. Nggak ada sebenarnya nggak ada yang ini ya. Kalau Pak Sigit kan juga belum waktunya saat itu kan. Tapi karena Pak kalau Jokowi presidennya mau ya sebenarnya. Gimana? Pak Tito juga di awalnya juga kurang lebih sama tuh. Tapi dimunculkan oleh Pak Jokowi, Pak Sigit. Nah itu yang memang membuat mekanisme
rekrutmen Kapolri di lingkaran kepolisian kita agak sedikit semeraut kan gitu. Nah, jadi itu nggak terlalu masalah sih kalau kemudian presidennya menginginkan sesuatu gitu. Tapi apakah semua orang benar-benar ada unsur sigitisme lah gitu ya di dalam kepolisian itu? Bisa aja pengaruh Pak Sigit di dalam polisi itu tinggi, tapi kan kalau Pak Prabowo negosiasi ulang dengan calon ini kan berkurang tuh. Aku mau calonkan tapi perintah saya yang kau dengar lah, kan misalnya gitu. Udah bisa itu. Asalnya makanya kan pergantian itu jadi penting siapapun gitu. Cuma dalam ketika pergantian itu terjadi, Pak Prabowo bisa negosiasi. Yang kau dengar tuh cuma perintah saya loh ya, gitu. Jadi mungkin nggak dari lapis pertama gitu ya, dari lapis Oh, kedua diakselerasi lah ya akselerasi saya gitu ya. soal itu saya kurang ini ya. Tapi maksud saya kalau di kita ini di era reformasi ini relatif pergantian Kapolri itu apa namanya itu ya agak meloncat-loncat gitu loh. Jadi makanya kalau soal apa namanya di generasi tertentu nggak ada itu bisa dicari sesudahnya. Itu soal soal presiden. Nah, tapi ini ada sigitisme di polisi misalnya. Ya, kalau figur baru kan Pak Presiden masih bisa negosiasi. Gitu. Anda mau dengar saya atau dengar siapa? Kan kira-kira gitu. Karena kemarin juga yang menarik ketika pergantian kabinet itu ada Presiden Prabowo mengangkat salah satu jabatan yang tadinya belum pernah muncul gitu kan, Mm-mm. penasihat khusus yang untuk katanya menangani reformasi Polri itu kan. Mm-mm. Nah, ini kan juga kemudian menjadi pertanyaan, apakah ini hanya sekedar untuk memuaskan tuntutan publik tentang mundurnya Kapolri sehingga kemudian seolah-olah Prabowo punya orang untuk mundur, atau lagi-lagi ini karena masih belum punya orang gitu. Prabowo ini masih belum punya polisi yang kemudian bisa dipegang gitu. Ini masih menjadi pertanyaan publik kira-kira. Saya yang pertama, yang kedua itu saya nggak terlalu yakin tadi ya bahwa nggak ada polisi yang karena bagaimanapun secara alami aja ya Pak Sigit ini harus diganti. Lu udah 4 tahun kok dan sudah menjelang usia pensiun Pensiun juga juga. gitu. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan belum ada orangnya. Nah, karena itu karena faktor apa? Nah, itu dia rahasia yang belum terpecahkan itu gitu loh kepada kita gitu. Nah, sebab keuntungannya banyak ya kan. Kalau misalnya figur Pak Sigit ini diganti, otomatis kepercayaan orang juga terhadap tim reformasi yang bakal dibentuk oleh pemerintah dan juga sekarang sudah dibentuk oleh kepolisian itu mungkin akan meningkat gitu. Karena ya orang melihatnya salah satunya menurunnya kredibilitas institusi polisi kita ini kan lebih banyak di eranya Pak Sigit gitu loh Pak. Sampai ada istilah yang disebut dengan parcok kan. Nah oleh karena itu ya pergantian itu bisa saja menimbulkan semacam landasan awal untuk orang mulai bisa menerima kembali polisi sebagai polisi aparatus negara gitu. Nah, yang kedua boleh jadi inilah titik kulminasi dialog antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu loh. Jadi Iya. apa namanya dalam hal Kapolri ini mungkin Pak Jokowi sangat-sangat concern. Benar-benar digandoli Iya, gitu ya. sehingga alot gitu loh. Nah, makanya saya mau mengatakan tadi itu salah satu simbol Dejokowisasi iya itu adalah kalau Kapolri nanti diganti. Kapolrinya mulai diganti. Gitu. Karena menurut saya titik kulminasi terberat ya dejokowinisasi itu ada pada Kapolri ini. Gitu. Karena kemarin itu beberapa kali Kapolri itu sejak yang tuntutan itu semakin menguat itu kan melakukan beberapa hal yang kalau bisa dibilang dalam situasi yang normal ini kan agak-agak subordinasi gitu ya. Pertama misalnya membentuk tim sendiri reformasi kepolisian ketika tuntutan dan pemerintah menyatakan kami akan membentuk kan gitu presiden. Yang kedua kemarin waktu ada salah satu acara itu memamerkan kalau loh saya itu sudah mau mundur tapi saya tanyakan ke para anak buah katanya nggak ada yang mau saya mundur ya gitu. Lah ini apa-apaan gitu. Ya artinya kan selalu ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi apa namanya itu ya Pak Sigitnya dalam situasi begitu juga.
Jadi misalnya, yang menarik bagi saya kan polisi menetapkan adik kandung Pak Yusuf Kalla sebagai tersangka kasus korupsi gitu. Itu menarik bagi saya gitu loh. Di tengah-tengah kayak begini nih mulai nih. Apa mengartikannya apa? Kan salah satu kritik saya yang terluas itu adalah soal, coba Anda cari deh sejak era Pak Sigit, lebih banyak ditahan koruptor apa aktivis kan? Ini berarti sedang mencari memunculkan apa sedikit ini loh saya punya prestasi. Iya, iya, iya kan. Orangnya nggak ecek-ecek tuh lah ya kan, adiknya Pak Yusuf Kalla gitu. Nah, saya bukan berarti menolak penetapan itu gitu. Ya, good kalau itu memang apa namanya, polisi punya alat bukti yang cukup. Itulah yang kita harapkan dari awal gitu loh, Pak. Bukan aktivis yang di. Yang jadi pertanyaan kenapa baru sekarang? Nah, itu Gitu, dia. gitu ya. Setelah kan saya mengatakan, dalam 1 bulan hampir polisi menahan 959 aktivis kan. 1 bulan tuh. Tapi saya undurin deh, nggak sebulan. 6 bulan terakhir ada nggak 1.000 koruptor yang ditangkap oleh polisi? Saya bilang. Padahal itu justru harusnya Musuh bangsa ini bukan aktivis itu. Yang membuat bangsa ini anjlok bukan aktivis itu. Yang membuat bangsa ini nggak tumbuh ekonominya macam-macam tuh bukan aktivis itu. Ya koruptor ini. Tapi Kapolri lebih merasa jago kalau nahanin aktivis, bukan nahanin koruptor gitu. Nah, setelah begitu tuh muncullah berita ini ya kan. tapi ada komentar lain kemarin tuh gini, Bung. Jangan-jangan ini kalau istilahnya orang mau jualan itu ini sampling aja. Sebenarnya sedang banyak loh yang bisa ditarget oleh polisi. Dan kalau saya diganti, nanti yang dimunculkan kasusnya itu nggak cuma adanya Yusuf Kalla aja gitu loh. Yang lain-lain akan dibongkar semua. Kira-kira kalau Oh iya iya iya. kalau analisa seperti itu gimana? Polisi selama ini megang data itu gitu, tapi ternyata tidak pernah ini karena kemudian dipakai sebagai alat bargaining gitu. Ya, ya, bisa juga gitu. Tapi saya baca dalam konteks yang saya sebutkan itu tadi. Sebetulnya Pak Sigit mau menunjukkan bahwa Kalau mau dia, gitu. dia juga bisa lah. Kan konsennya Pak Prabowo ini kan benar-benar soal korupsi salah satunya kan. Nah, ketika jaksa udah begitu, KPK sekarang mulai bergiliat lagi gitu, ya masa polisi diam-diam aja ya kan. Nah, dibuatlah kasus kayak begitu. Nah, itu bacaan saya tadi tuh dalam kerangka bagian dari negosiasi politik itu tadi antara Kapolri, keluarga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Tapi apakah Pak Prabowo berkenan untuk, bukan persoalannya, bukan di situ lagi. Memang udah masanya, udah waktunya. Anda udah diberi kesempatan 4 tahun sebetulnya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kan kita nggak pernah dengar ada peristiwa apa namanya itu besar di mana Kapolri menangkap koruptor besar dan sebagainya gitu. Iya. Kalau kecil-kecil banyak, kalau aktivis Kalau kemarin tuh kita dengar, apalagi menjelang Pilpres kemarin kan, banyak orang-orang yang mau ditersangkakan karena kasus dana desa lah, apalah dan sebagainya itu menjelang Pilpres. Tapi kita nggak tahu juga perkembangannya. Apakah itu benar-benar karena memang ada kasusnya, atau semata-mata karena tujuan politik tertentu. Nah, itu yang kita nggak tahu sampai sekarang. ada lagi analisa kenapa kemudian alot sekali polisi untuk ganti itu karena kemudian hari ini kan Prabowo itu sedang melaksanakan berbagai macam program yang ditopang oleh aparat penegak hukum baik tentara maupun polisi maupun tentara kan gitu. Nah di lapangan itu kan kayak menjadi kayak semacam persaingan, Bung. Pelaksana SPPG apa dapur-dapur stasiun gizi itu dapur MBG atau SPPG itu misalnya. Itu kan kemudian ini atau pelaksanaan berbagai macam program-program pertanian. Itu justru mengapa saya mendorong Pak Prabowo segera mengganti Kapolri ini. Karena Kapolri ini salah satunya seringkali menarik anggota kepolisian kita itu bekerja di non-kepolisian. Salah satunya MBG. Yang lain adalah soal menciptakan apa namanya itu lahan persawahan dan sebagainya gitu. Itu non-kepolisian. Itu soal mindset. Makanya harus dicari Kapolri baru yang berpikir tentang profesionalisme polisi. Makanya kan saya mengatakan kemarin tuh ketika Pak Sigit menyebut bahwa ada kok upaya-upaya reformasi yang membentuk tim transformasi polisi itu. Kalau Pak Sigit bertujuan memperlihatkan wajah Polri yang berubah,
bukan membentuk tim transformasi itu, lakukan dua hal. Pertama adalah segera perintahkan semua anggota polisi yang aktif di institusi non kepolisian itu milih tetap menjadi anggota polisi atau keluar dari anggota polisi. Itu jauh lebih penting. Itu ribuan kan jumlahnya. Kan kalau laporan Kompas itu kan 3.400 sekian anggota polisi kita yang bekerja di instansi non kepolisian gitu. Nah itu jauh lebih penting gitu. Yang kedua ya tentu bebaskan aktivis-aktivis itu yang 900-an orang itu, kejar para koruptor. Itu jauh lebih penting, lebih urgent, lebih kuat wajah kepolisian yang reformatif itu dibandingkan membentuk tim transformasi gitu. Kan nggak ada sampai sekarang juga. Nggak mau merentahkan aja. Iya, anggota polisinya jangankan mengeluarkan, malah kita dengar apalagi tetapkan lagi tersangka baru. Bahkan Gitu. penulis buku yang Penulis nggak ada buku, hubungannya iya. sama aksinya. Iya, nah kayak gitu-gitu. Jadi justru yang dilakukan oleh, makanya menurut saya ya kan kalau Anda menyebut tadi misalnya Pak Prabowo menganggap figur Pak Sigit ini penting karena membantunya di wilayah kepolisian gitu, justru itu yang harus dihentikan oleh Pak Kapolri. Dengan begitu ya kan nggak ada juga persaingan dua instansi ini di lahan-lahan yang kelihatan basah gitu loh Pak. Meskipun ya kalau tentara ikut MBG juga saya nggak setuju gitu loh. Tentara ikut cetak sawah juga saya nggak setuju gitu. Tapi kan polisi masuk di situ, tentara masuk di situ, maka seolah-olah akan seperti ada perlombaan gitu loh kira-kira. Nah salah satunya adalah ya narik. Pak Prabowo itu harus nariknya. Nariknya bagaimana? Cari figur polisi yang memang berpikir bagaimana membuat polisi ini profesional. Nggak tergoda untuk masuk dan cawe-cawe di instansi non kepolisian. Nyetak sawah lah, MBG lah, jadi sekjen ini, sekjen itu, dan sebagainya yang semuanya adalah di luar kepolisian. Dan Bung Rey masih yakin bahwa di kepolisian entah di layar 1 atau 2 itu ada. Pertanyaanmu ini penting banget kawan. Inilah masalahnya. Pertanyaan ini penting. Ini Takut masalah. sudah sekian lama dalam tanda petik diracuni cara berpikirnya Jokowi. Betul. Dan saya kalau bacaan saya ya, umumnya polisi ini menikmatinya. Iya. Cara iklim yang seperti yang sekarang, kultur yang seperti sekarang itu. Ini lagi-lagi yang agak berbeda dengan tuntutan kita 98 agar TNI itu dibuat profesional gitu. Karena di lingkaran TNI itu banyak orang yang merasa bahwa tentara yang seperti ini nggak benar gitu loh. Sehingga ada upaya untuk mereformasinya dari dalam. Kalau kita datang ke polisi, mereka nolak istilah reformasi itu. Itu problemnya tuh. Iya, dulu itu masih ada sosok kayak Pak Agus Wijoyo, bahkan Pak SBY. Pak SBY nulis beberapa kali di koran Kompas. Yang itu agak kurang lazim tuh di lingkaran TNI. Dan dibiarkan juga kan Pak Agus ya nulis. Padahal sekarang hampir di kepolisian tuh nggak ada suara yang mendorong mereka untuk profesional itu. Itu dia. Ada itu mungkin malah pensiunan gitu kira-kira. Nah, kalaupun kita berbicara tentang pentingnya reformasi institusi polisi ke orang polisinya, pada elemen teknisnya. Bukan pada makronya, bukan pada desainnya seperti apa gitu. Elemen teknis misalnya surat menyuratnya gimana, ya kan? Ininya apanya gitu. Itu sih turunan yang ketiga keempat. Jangan bicara ke situ dulu gitu. Nah, kalau Pak Kapolri misalnya yang sekarang tuh bentuk yang namanya tim transformasi itu, ya bicaranya yang itu gitu. Namanya juga transformasi gitu ya. Strategis. Iya, yang administratif tuh, yang diperbaiki mereka gitu. Jadi bukan perilaku, bukan institusi, bukan juga struktur. Nah, oleh karena itulah harus orang luar yang membicarakannya, karena 20 tahun kita beri kesempatan kepada polisi untuk mereformasi dirinya, nggak kejadian. Ya mereka merasa melakukan reformasi, tapi itu kan lebih pada administrasi. Iya. Takutnya semakin lama itu tidak ini kan semakin menebal kayak semacam apa impunitas gitu ya Bang. Ya. Nah, bahkan setelah kejadian Sambo atau Kanjuruhan itu kan tidak pernah ada kayak upaya transformasi besar gitu bahwa kenapa harus. Artinya kan kamu mengatakan banyak peristiwa yang sebetulnya memicu membuat mereka merefleksi diri, ada sesuatu yang harus kita perbaiki secara internal.
lewat saya. Termasuk peristiwa 27-28 ini. Ini bukan dijadikan oleh mereka momentum untuk mengatakan apa yang menjadi masalah kok sehingga kantor-kantor kita dibakar oleh massa. Yang ada adalah mereka ngejarin orang. Dan Jadi dan bikin SOP untuk gimana kalau kantornya nanti iya, diserbu orang kan gitu. iya, Anda bisa bayangkan terhadap institusi yang kayak begini Anda meminta mereka mereformasi diri. Mereka nggak mengerti bahwa peristiwa besar itu adalah kritik gitu loh Pak. Adalah ungkapan kejengkelan publik. Iya. Dan itu sudah berlangsung sekian lama kan, Iya, gitu kan. gitu. Akumulasi. Nah, bukannya mereka ngejar pokok soalnya, akar masalahnya. Mereka ngejar orang-orangnya gitu loh. Yang kadang, yang entah gimana caranya tiba-tiba orang yang nulis dia kena lah, orang yang ini kena lah. Iya ya, sama itu kemarin apa baru tahu kan ada Perka yang SOP gimana nanti kalau Kapolsek itu kan diserbu gitu Iya, kan. iya. Pakai peluru tajam Iya. apa enggak kayak gitu-gitu. Makanya kan dengan semua yang kita diskusikan ini, nggak ada cara, nggak ada pilihannya. Kapolrinya harus diganti. Gitu. Kita harus nyari polisi yang kalaupun tidak mendekati seperti yang kita bayangkan, atau ya setidaknya dia mengerti ada sesuatu yang harus dipersoalkan secara substantif di institusi polisi ini. Kalau institusi polisinya ini mau berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Yang saya khawatir begini, bukan hanya soal polisi loh ya, secara umum secara politik kita. Pasca Oktober ini nih, kita mulai masuk ke Oktober, kelihatan politisi kita sudah mulai melupakan peristiwa 27, 28, 29. Mulai lagi nih pola-polanya ke apa yang terjadi sebelum peristiwa 27, 28 itu. Pak Prabowo juga mengalami hal yang sama. Iya. Gitu. Saya yang paling khawatir dari sikapnya Pak Prabowo itu menganggap kemarin itu bukan karena akumulasi kemarahan rakyat terhadap kinerjanya dia atau anak buahnya gitu. Tapi murni karena katanya ada provokasi kan. Itu dia maksudnya. Kan itu yang saya sebut sekarang. Nggak ada belajarnya Betul. kan. Sekarang mulai nih kembali ke pola-pola lama. Ke pola-pola sebelum 27. Keracunan, itu kan 0,0 sekian persen. Gitu. Nah, ini polisi tidak merefleksi dirinya tapi ngejar orang. Muncul lagi istilah soal makar, orang mengganggu. Ya, Anda bisa lihat di DPR-nya soal RUU perampasan aset kelihatan semangatnya mulai menurun dan sebagainya gitu. Mereka mungkin berpikir bahwa masyarakat kita itu mudah lupa. Saya agak berbeda kali ini. Saya awalnya juga agak ikut dengan logika itu ya, cara baca itu. Tapi peristiwa 27-28 itu menyadarkan saya. Masyarakat kita ini nggak pernah lupa pada peristiwa yang terjadi. Yang ada mereka mengendapkannya sehingga pada suatu waktu ya kan nggak lagi bisa ditahan, dia akan meluap. Dan meluapnya tidak menjadi apa-apa kecuali amok seperti yang kita lihat di 27-28. Dan itu lebih bahaya kan? Bahaya karena dia amok, nggak jelas mau apa. Tapi terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ya membuat kita sedih lah. Gitu. Nah ini jangan diulangi. Ya, perlu kita tekankan lagi 27, 28, 29 itu mengingatkan kepada kita masyarakat kita nggak pernah melupakan. Yang ada memang mereka mengendapkan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ya kan? Mereka tetap ingat itu. Ditumpuk. Mungkin itu adalah karakter bangsa kita gitu. Nggak cepat melakukan sesuatu yang, tapi begitu tumpukan itu sudah sampai di ujungnya gitu loh, Pak. Meletus dan meletusnya itu amok gitu loh, Pak. Amok itu kan satu peristiwa, ya kan besar yang hanya menunjukkan bahwa ia jengkel gitu loh, Pak. Udah jangan ditanyain aku tuh pokoknya aku marah aja gitu ya. Gitu loh, Pak. Itu lebih apa tadi? Lebih mengerikan lagi tuh. Karena bisa terjadi ya kebakaran, pembakaran macam-macam. Mau apa? Enggak, kami nggak mau. Kami hanya mau mengatakan bahwa kami jengkel gitu aja. Nah, inilah pentingnya mungkin elit-elitnya, pentingnya politisi menyadari bahwa
dengan peristiwa yang masyarakatnya nggak, katakanlah misalnya tidak mendefinisikan apa yang mereka inginkan itu, yang harus sekarang didefinisikan oleh para elit gitu. Satu yang kemarin itu menjadi kayak semacam kegelisahan saya itu gini. Tidak ada tuntutan ketika kemudian itu ada ruang ya untuk bertuntut. Itu untuk memperbaiki sistem yang menghasilkan kita itu ke arah yang seperti kita alami kemarin itu. Atau sampai hari ini misalnya. Bahwa kemudian mereka itu kan orang-orang yang dalam tanda petik kita masih berada di rezim demokrasi. Mm-mm. Kita yang memilih mereka, orang yang kita marahin bersama, orang yang kita sebelin bersama itu kita yang Ya. memilih gitu. Apapun yang kemudian menjadikan mereka ke sana itu adalah sesuatu yang by design disediakan oleh sistem 5 tahun sekali kita memilih mereka. Kenapa kemudian sistem pemilu itu tidak dalam tanda petik tidak disalahkan? Atau kenapa kita tidak merefleksikan bahwa kemudian publik ini juga bertanggung jawab bahwa kemudian ketika orang seperti Saroni bisa dipilih, orang seperti Oyakuya bisa dipilih, seperti Eko Patrio bisa, itu gara-gara kita mau milih mereka gitu. Iya, gini loh, Pak. Saya sih setuju bahwa masyarakatnya harus diubah. Tapi kan ini seperti kata orang telur dan ayam kan. Dimulai dari mana ya kan? Saya harus memilih, harus politisi yang berubah dulu, bukan masyarakat. Masyarakat tuh mudah kok mengubahnya. Kalau politik uang merajalela, misalnya lah katakan. Kalau politisi mengatakan saya tidak mau, itu kan sama seperti wajah kereta api kita dahulu kan. Oh iya, persis. Eh, Kayaknya nggak mungkin dirubah. Kayaknya nggak mungkin tiba-tiba muncullah figur Mas Jonan kan. Kau suka nggak suka harus ikut aturan. Sekarang diakui dunia salah satu transportasi terbaik ya, kereta api kita itu. Mudah kok, masyarakat tuh mudah. Elitnya, ya kan? Elitnya ini masalahnya muncul adalah elit ini memaksakan aturan yang sendiri sebetulnya nggak taat. Ayo dong ikut aturan, ikut aturan. Tapi kalau aturannya nggak nguntungin dia, kita ubah aja. Apalagi ada paman di sana ya kan. Misalnya begitu. Nah, jadi kalau elitnya memulai, rakyatnya itu mudah banget. Asal ada konsistensi di lingkungan elitnya. Ayo kita anti korupsi, tanda tangan fakta integritas, besoknya ditangkap KPK. Nah ini kan semua jadi catatan. Siapa lagi yang mau kita bisa pegang gitu loh, mah? Nggak ada. Kenapa orang marahnya ke DPR? Saya agak terkejut tuh. Belum pernah sejarahnya Republik ini, ya kan, bisa mendatangkan massa 1000-an orang, bahkan lebih ya, awalnya tanggal 25 itu. Hanya untuk isu yang sangat spesifik soal DPR. Karena orang berharap DPR melakukan kerja, tapi saat yang bersamaan ternyata DPR-nya kok malah ngikut-ngikutan ke sana gitu loh. Nah ini juga memberitahukan kepada kita ya, Pak Prabowo, dari dulu kan kita ingatkan, Pak Prabowo tidak tepat Anda memasukkan semua unsur kekuatan politik itu ke dalam kekuasaan. Iklim demokrasi itu tetap membutuhkan oposisi, sebab kalau kemudian nggak ada oposisi, akhirnya jalanan. Iya, memang kemarin itu seolah-olah tidak, selain absennya keamanan ya, kemarin itu seolah-olah tidak ada satupun politisi yang mempunyai cukup legitimasi Persis. yang mewakili suara atau kemarahan masyarakat itu kan. Kemarahan rakyat itu nggak punya channel resminya sama sekali kan kemarin itu. Nah, akhirnya ke jalanan tuh. Dan jalanan itu ya seperti 27, 28, 29 itu. Nah itulah peristiwa politik jalanan. Karena nggak ada, mau ke DPR-nya begitu. Ya. Nah oleh karena itu ya memang harus mulai berubah semua. Politisi di DPR-nya, di eksekutifnya, dan lagi-lagi jangan hanya sebulan 2 bulan tuh. Harus panjang. Jadi kalau hari ini misalnya Anda melakukan tindakan yang sama seperti sebelum 2007, orang nggak akan kritik, orang diam, Anda berpikir bahwa masyarakat sudah lupa, tidak. Mereka lagi nyatat tuh. Untuk kemudian pada waktu yang kita nggak tahu, itu bisa keluar, bahkan boleh jadi lebih besar dari 27. Ingat loh ya.
nggak pernah ada dalam sejarah anggota DPR itu didatangin rumahnya oleh massa. Itu penjelasannya gimana, Bung Rey? Kenapa sampai sepersonal itu? Kenapa sampai kemudian oke lah katanya ada yang menunggangi tapi kan kemarahan itu ada, genuine kemarahan itu kan. Ini pola yang berubah, yang lagi-lagi harus ditangkap betul-betul oleh para politisi kita. Apa itu? Kalau kelembagannya kan orang nggak percaya lagi kan. Lalu orang merasuk ke individu-individunya. Gitu. Individunya masih rumahnya loh ya. Mohon maaf, harus kita ingatkan. Jangan sampai seperti Nepal terjadi. Nah, Nepal itu kan terinspirasi dari kita katanya. Iya makanya. Jangan, kan kita masih rumahnya nih. Nepal melangkah. Jangan-jangan besok-besok itu maksud saya. Nah kenapa itu bisa terjadi kayak seperti itu? Karena orang nggak mengerti lagi mau dengan cara apa. Ketika kita mengatakan, ayo dong turunin tunjangannya, diledek. Masyarakatnya udah baik-baik, turunin dong tunjangannya, jangan gitu dong. Anda kan wakil kami, sebagai wakil kami kan mestinya Anda orang yang pertama kali menyuarakan bagaimana rasa sakitnya masyarakat kita ini seperti diabaikan oleh pemerintah misalnya. Tiba-tiba malah dia mengatakan, alah gaji segitu nggak ada apa-apanya, kan diledek gitu loh. Nanti kalau udah marah beneran, Iya. mau menyampaikan aspirasi itu yang damai gitu. Betul. Makanya kita mengatakan, ayo anggota DPR itu kembalikan fungsi Anda untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena ini nggak ada hubungannya dengan soal apa namanya oposisi nggak oposisi, gitu. Ini hubungannya dengan kanalisasi protes publik. Kalau DPR-nya tetap bekerja, kanal protesnya akan ke sana, nggak perlu ada namanya politik jalanan itu tadi gitu. Soalnya semua masuk ke lembaga gitu. Nah oleh karena itulah semua efek termasuk di dalamnya adalah soal polisi. Makanya pertanyaan saya ke polisi tadi, menurut Bang Rey, masih ada nggak kapasitas itu di DPR untuk merefleksikan itu, untuk merubah itu, untuk mentransformasikan diri yang dari tadinya itu tidak mendengarkan suara rakyat, sekarang memang bisa menjadi kanalisasi aspirasi rakyat tadi. Kapasitasnya masih ada nggak? Dengan lagi-lagi mengingat pemilu kita sudah kemarin mulai 2004 itu sampai sekarang memungkinkan orang-orang yang tidak punya basis, nggak punya kapasitas, nggak punya empati dengan publik gitu ya, bisa terpilih hanya berdasarkan popularitas dan kapasitas finansial mungkin gitu. Tadi kan saya udah jawab ya, saya mengatakan ada gejala politisi kita sekarang semua nih, jadi eksekutif, legislatif gitu ya, kemudian polisi, TNI, bahkan birokrasinya kembali ke lakon sebelum 27, 29 itu. Sudah kumat lagi. Kumat lagi. Gitu. Nah, makanya kita ingatkan politisi, pejabat, aparatus negara, birokrasi, jangan kalian menganggap bahwa rakyat kita itu melupakan. Yang ada adalah mereka ngumpulin lagi nih satu-satu. Diendapkan dulu. Jangan tunggu peristiwa seperti 27-28 yang boleh jadi caranya udah lebih dari itu. Yang saya khawatirkan tadi, jangan-jangan seperti Nepal gitu loh. Hati-hati. Oleh karena itu, tidak hanya ke legislatif, ke pemerintah, aparatus polisi, TNI, macam-macam, ayo kalian refleksi sendiri masing-masing, evaluasi sendiri masing-masing. Jangan sampai endapan masyarakat kita ini meluap lagi dan boleh jadi akan lebih besar dari peristiwa tahun 29 yang kemarin gitu. Ini menurut saya. Nah, saya udah mengatakan itu gejalanya mulai lagi. Kalau saya soalnya masih berharap legislatif itu menjadi yang paling adaptif. Karena lagi-lagi karena mereka dipilih oleh rakyat secara langsung. Yang harusnya kemudian mereka peka dengan itu. Betul. Dan ketika mereka nyambung dengan itu lagi-lagi kan. Misalnya contoh paling konkret lah ini. Siapa yang berbicara dari DPR soal penahanan 959 orang itu? Itu nggak main-main loh. Hanya dalam 1 tahun rezim Pak Prabowo udah hampir 1.000 orang yang ditahan.
oleh pemerintah karena aktivitas protes. Dan harus diakui bahwa itu memang dalam tanda petik tahanan politik kan, bukan Ya itu makanya, bukan kejadian kriminal, bukan. Betul. Nah itu makanya itu saya. Nggak ada yang mempertanyakannya anggota DPR kan. Bahkan yang sesimpel itu aja mereka nggak memunculkan itu ya. Mereka misalnya juga nggak bertanya apa tujuan transformasi itu. Kan pemerintah sudah sedang membentuknya. Biar tidak sama sekali ada apa, biar tidak gelap sama sekali menutup ini. Saya ingin menanyakan gini. Mungkin nggak sih sistem kita, rezim demokrasi ini menghasilkan wakil-wakil rakyat atau pemimpin-pemimpin yang terpilih ya, bukan yang pemimpin karir ya, pemimpin yang dipilih melalui rezim pemilu itu, yang memang mempunyai atau linear dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, aspirasi rakyat. Ketika kemudian sistemnya itu masih seperti, saya tahu ini masalah yang tidak sederhana gitu, tapi Bung Rey kan salah satu tokoh yang concern ya dengan sistem pemilu, dengan perbaikan sistem pemilu. Dengan rezim kita hari ini sistem pemilu, mungkin nggak sih menghasilkan pemimpin yang seperti itu? Atau perlu perlu servis total kalau mobil itu ya, servis bongkar total untuk kemudian Turun mesin dulu. Katakanlah dulu misalnya perempuan ketika awal-awal kemudian kesadaran bahwa keterwakilan perempuan itu penting gitu ya. Itu kan kita memberi kayak semacam pengakuan dan akhirnya muncul politik afirmasi kan gitu kan. Oke, kapasitas mungkin agak-agak kurang nggak apa-apa, tapi dipaksa oleh undang-undang. Mungkin nggak hari ini misalnya rakyat kita kan sebagian besar buruh, petani misalnya, diafirmasikan kandidat yang dipilih oleh dimunculkan oleh partai itu harus yang memang benar-benar buruh atau petani gitu Pak, bukan pengusaha yang punya duit banyak atau artis yang terkenal gitu. Saya nggak terlalu tertarik lagi berbicara sistem ya. Karena menurut saya kita khususnya pemilu itu udah bongkar pasang berapa kali. Outputnya bukan makin membaik, malah sebaliknya gitu. Termasuk gejala terakhir ini kan nepotismenya yang makin merajalela kan. Duit yang makin transparan gitu. Ada wilayah lain yang amat sangat substantif tapi seringkali kita abaikan. Yaitu perubahan kultur. Perubahan mindset. Kita ini kan berada dalam suasana yang sekarang saya istilahkan sebagai negara pejabat. Orang tuh merasa mulia kalau dapat jabatan. Nggak penting sehebat apa jabatan itu, sepenting apa jabatan itu, sestrategis apa jabatan itu, nggak penting. Yang penting tuh ada jabatan. Bahkan karena jabatan itu ada namanya wakil menteri pariwisata, wakil menteri olahraga, apa pentingnya lagi tuh. Tapi orang nggak berbicara soal penting nggak penting, berbicara tentang jabatan itu. Kenapa jabatan itu penting? Karena 3 hal sekaligus dia bisa raup. 1, tentu saja jabatan itu sendiri. Yang kedua, elu-elu masyarakat, penghormatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah uang. Dan 3-3 itu hal yang paling penting bagi siapapun di dunia ini gitu. Jabatan, uang, dan penghormatan. Apalagi yang dicari manusia loh ya, untuk kehidupan di dunia itu, kecuali yang 3 hal itu gitu. Itu bertemu dalam satu titik, maka menjabat itu sangat penting. Karena menjabat sangat penting itu orang bayar berapapun, nggak peduli apapun caranya itu, karena 3 hal itu langsung didapatkan oleh dia, uang, kekuasaan, dan kehormatan. Makanya dalam kerangka mengubah kultur itu, saya sekarang seringkali mulai kampanye nih. Caranya apa? Caranya adalah tidak ada penghormatan kepada pejabat sampai mereka bisa membuktikan memang mereka layak dihormati. Makanya saya bilang ke kawan-kawan di mahasiswa gitu yang yang undang saya ke daerah-daerah, undang bupatinya, undang wali kotanya, undang sekda atau siapapun anggota DPR macam-macam, tempatkan mereka di belakang. Jadi bukan di barisan depan. Tempatkan di belakang. Ikut kultur mereka untuk mengelulukan pejabat selalu. Betul. Tempatkan mereka di belakang. Nanti kalau mereka udah mulai kelihatan kinerjanya, macam-macam dan sebagainya,
nggak mereka minta pun pasti kita hormati. Emang Soekarno minta penghormatan? Kagak. Hatta minta penghormatan? Kagak. Agus Salim minta penghormatan? Kagak. Rakyat ini dengan sendirinya mengelu-elukan mereka, membicarakan mereka, memperingati mereka tiap tahun. Dan mereka nggak pernah berpikir bahwa itu akan dihormati gitu loh. Jadi rakyat ini rakyat yang tahu berterima kasih. Ya. Cuma jangan uangkan terima kasih itu gitu. Nah oleh karena itulah saya mengatakan tempatkan mereka di belakang. Sampai mereka bisa membuktikan memang mereka layak untuk dihormati gitu. Jadi jangan coba yang kecil-kecil aja Bung. Misalnya begini. Anda bisa nggak ada acara, ada pejabatnya, yang nama pejabatnya itu nggak disebutkan? Yang terhormat gitu ya. Itu sampai 5 menit sendiri itu menyebut itu kalau yang terhormat, yang terhormat. Saya mengatakan tinggalkan tradisi itu. Itu tradisi nggak ada kewajiban. Atau yang kemarin itu agak rame waktu setelah 30 Agustus itu. Orang sudah nggak minggir kalau tot-tot di jalan itu. Nah iya, itu maksud saya. Itu maksud saya. Hal yang seperti itu jadi harus berubah kultur mindset harus dirubah gitu ya. oleh kita gitu. Kalian itu masyarakat ini harus menganggap bahwa jabatan itu kecil. Karena bukan karena saya Anda nggak jabat di situ kok. Bahkan gaji kalian tuh kami kok yang kami yang bayar gitu. Nah itu juga kalau ke saya ya, yang membuat saya nggak tertarik pada jabatan itu. Saya mencoba melatih diri saya. Makanya kan kalau kita lihat nih misalnya ini nanti nih komentar dari YouTube ini Mas, karena nggak ada jabatan tuh, ya kan, nggak kebagian tuh. Itu di masyarakat kita orang kritis nggak kritis itu hubungannya dengan jabatan. Jadi sudah begitu tertradisinya. Ini harus kita bongkar. Yang sambutan nggak ada lagi pejabat anu yang terhormat, pejabat anu, gitu. Itu tradisi itu, sehingga kita mulai harus melihat bahwa jabatan itu nggak penting. Kalau kamu mau kaya, ya kamu usaha. Kalau kamu mau pintar, bahkan kalau kamu kaya gara-gara jadi bupati itu mestinya itu menjadi dipertanyakan. Ini kan sama seperti kalau di dalam keuangan pejabat kan, yang kita sebut dengan pembuktian terbalik kan. Loh, kok tiba-tiba setelah pejabat jadi kaya? Jadi bukan saya yang harus membuktikan itu, Anda harus membuktikan dari mana duitnya. Kok setelah menjawab jadi kaya gitu loh. Nah kita juga begitu. Anda layak dihormati setelah Anda bisa buktikan memang Anda layak dihormati. Iya, dan itu kan kultur yang membangun dan menghargai sebuah prestasi itu bukan gara-gara wewenang, bukan gara nepotisme gitu ya. Tapi memang karena dia prestasi. Loh, ada. Nah, dan itu harusnya yang dibongkar. Salah satu sumbangsi kita rakyat ini adalah tidak mendewa-dewakan mereka. Rasanya acara itu nggak hebat kalau bupati nggak ada, kalau wali kota nggak ada, atau ketua anu nggak datang, ketua ini. Atau kalau jadi ketua partai setelah hanya 2 hari itu mestinya sesuatu yang memalukan kan gitu kan. Sudah begitu partai kecil ada ketua hariannya pula kan. Karena apa itu? Karena semua orang ingin menjabat, bukan soal penting nggak penting jabatan itu strategis nggak. Anda bisa bayangkan partai sekecil itu ada ketua hariannya gitu loh, Mbak. Kan kita yang nggak, jangan-jangan di dalam itu anggotanya udah jutaan itu, Bung. Sejuta apa kalau dibandingkan dengan Demokrat, dibandingkan dengan PAN, itu semua apalagi PDI, Gerindra, Golkar nggak pakai ketua harian tuh. Lagi-lagi karena untuk ngisi itu tadi ya, menempatkan orang-orang jabatan tadi. Ya itu dia. Nah ini saya lebih tertarik isu sekarang ketimbang dikit-dikit bicara sistem, lelah, capek dan sudah teruji berbagai macam sistem dicoba ketika kulturnya tetap ya. Dengan Mas Komar soal ini, Komarudin Hidayat. Ingat saya seminggu lalu dari sebelum kita podcast ini, beliau nulis di koran tentang daulat rakyat kan. Nah, beliau diskusi lah, Bung Rai menurut Anda persis seperti pertanyaan Anda, gimana lagi caranya supaya DPR itu dapat amanah, dapat anggota DPR yang benar-benar amanah gitu. Saya jawab seperti yang saya jawab hari ini, saya nggak tertarik berbicara sistem lagi Mas. Kenapa gitu? Karena sistem terbaik di dunia ini kita adopsi kok.
gitu. Di Indonesia ini gitu. Sistem dari mana-mana yang terbaik. Di birokrasi terbaik yang mana? Kita bawa ke sini. Kepolisian terbaik yang di mana? Kita bawa ke sini. TNI ini yang baik sistemnya di mana? Kita bawa ke sini. Hampir semua sistem terbaik di dunia ini kita udah masukkan ke dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi nggak mengubah apa-apa. Gitu. Oleh karena itu, Mas, saya lebih tertarik berbicara soal kultur itu tadi. Bagaimana kita mengubah cara pandang kepada kekuasaan itu bukan sesuatu yang wah. Itu sesuatu yang biasa saja, sehingga orang nggak merasa tertarik jadi pejabat. Orang merasa tertarik ya jadi bisnismen, jadi intelektual, jadi Orang akademisi. merasa bahwa untuk menjadi pejabat itu effortnya harus secara moral, secara personal itu harus gede banget kan gitu kan. Itu satu. Orang tuh masuk ke jadi pejabat tuh karena memang ia merasa dia harus berbuat sesuatu bagi Iya. warganya. Dia nggak peduli, dia habis duit karena itu gitu. Itu sama seperti misalnya pecinta sepak bola. Iya, Yang fans itu ya. dia fans yang mengorbankan semua hal karena kecintaannya pada. Jadi dia nggak mendapat keuntungan Bukan dari gara-gara saya fans bola terus jadi kaya gitu enggak. bukan. Dan sebaliknya justru yang terjadi, Anda miskin karena Anda menjabat, bukan Anda kaya karena menjabat gitu loh kayaknya. Nah, ini menurut saya yang penting kita ubah sekarang. Iya, kemarin misalnya waktu rame-rame itu muncul misalnya contoh-contoh pejabat di luar negeri yang hanya bisa mampu naik angkot misalnya. Ya, lah, yang salah satunya tuh yang menarik itu tadi yang Anda sebut soal Kapolri. Saya nggak mundur karena saya merasa bertanggung jawab. Itu kan kelihatan heroik itu. Tapi sebetulnya cara pejabat yang sudah nggak bisa bekerja untuk tetap bisa dipertahankan gitu loh, Pak. Anda bisa bayangkan tuh. Saking nggak punyanya ini ya, Iya. apa argumen kenapa dia punya legitimasi untuk melanjutkan itu. Saya harus bertanggung jawab ini. Seolah-olah institusi ini akan roboh kalau tanpa beliau gitu loh kira-kira. Tapi saya mungkin agak sepakat dengan itu. Tapi saya mau menutupnya dengan pertanyaan gini. Ketika kemudian itu sebagai sebuah wacana tanding, oke, keren. Tapi kemudian ke masyarakat kan ini merubah kulturnya. Karena kan berharap ke mereka ya tentu saja hanya sekedar kesana. Tapi yang punya kemampuan untuk merubah ini karena nanti yang dia akan menentukan ketika milih nanti. Itu kan masyarakat. Ketika masyarakat kita sendiri juga hari ini masih dalam tanda petik ya juga ya terpengaruh oleh rusaknya sistem yang dibangun oleh Jokowi ini. Masyarakat kita sudah sangat pragmatis, sudah sangat orientasinya duit misalnya. Nanti praktisnya ya. Nah, kalau ketika nanti 2029 itu sudah muncul sebagai kampanye, tapi pemilihnya itu tetap tanya nanti saya dapat amplop apa enggak. Kita ada generasi baru 2009 itu, Gen Z itu. Dan itu ngefek ke. Saya kira itulah pentingnya podcast ini sekarang kita buat. Supaya ada upaya terus-menerus kampanye yang luar biasa agar Gen Z kita ini terselamatkan secara kultural dari belum kerusak belum keracunan iya, sama pola pikir yang lama gitu ya. Jadi ini terus-menerus kita ingatkan. Karena nggak seperti yang tadi, nggak bisa elitnya saja rakyatnya nggak berubah atau rakyatnya saja berubah elitnya, tidak, dua-duanya. Nah, cuma kalau Anda tanya saya dimulai dari mana ya, saya katakan mulai dari elitnya. Nah, saat yang bersamaan kita harus mengubah cara pandang bukan hanya elit tapi publik kita terhadap kekuasaan tuh kecil gitu. Yang besar itu apa? Kerja bagi republik. Entah kau sebagai pengusaha, entah kau sebagai intelektual, entah kau sebagai apa gitu, tapi kerja-kerja untuk kepentingan republik. Itu yang besar gitu. Bung Rey, seperti biasanya sangat mencerahkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.